Shalom Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan. Selamat siang, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani siang hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di sorga, siang hari ini kami mengucap syukur dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah setiap hati dan setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru di dalam tubuh, roh, dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapilah juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan Matius 5 ayat 39 saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kiri. Inilah perintah yang hampir tidak mungkin bisa dilaksanakan, saudara. Siapa gerangan yang rela ditampar pipinya? Jangankan kiri dan kanan, saudara. Sekali saja meninggalkan sakit pada bagian pipi dan rahang, saudara. Tetapi lebih daripada itu, meninggalkan hinaan, celaan yang tidak terkira, tamparan pada pipi sangat mempermalukan. Merupakan penghinaan yang luar biasa. Tiada taranya, saudara. Apa maksud pengajaran Yesus yang sebenarnya? Tuhan ingin mengajar supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Kekerasan dengan kekerasan. Kita diminta untuk bisa menerima perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain. Jangan takut ditertawakan dunia ataupun masyarakat di sekitar kita. Mereka bisa saja menertawakan kita, saudara. Kita dianggap bodoh dan terhina. Tetapi mata Tuhan sebaliknya kita mulia. Rasul Petrus memberi nasihat yang menyejukkan hati. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Mengasihi musuh, mungkinkah saudara? Memang sulit, tidak mudah mengucapkannya. Saudara dikasihi Tuhan. Tetapi itulah perintah Yesus Tuhan kita. Bahkan lebih daripada itu, saudara, kita diminta untuk mendoakan mereka yang menganiayanya. Dengan demikian, kata Tuhan Yesus, maka kita telah menjadi anak-anak Allah. Saudara, mungkinkah Tuhan Yesus tidak sembarangan bicara? Dia sudah memberi contoh. Ketika hidup menjadi manusia, dia memberikan teladan. Pada saat dia mengalami hinaan, siksaan, dan penderitaan yang amat sangat berat, saudara. Sekalipun sakit luar biasa mendera tubuhnya,
Tapi coba lihat sinar matanya, saudara. Adakah aura kemarahan di wajahnya? Adakah Yesus menyimpan rasa dendam yang mendalam yang kita saksikan? Bahkan ketika dia berada di atas kayu salib, pada waktu klimaks penderitaannya, dia masih mendoakan orang-orang yang menyiksanya. Luar biasa, saudara. Kita diminta untuk berupaya keras, tidak mengikuti emosi kita. Kita diminta berjuang untuk menenggelamkan perasaan dan rasa malu kita. Kasih yang sejati bukan hanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi, kasih yang sejati bukan hanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Nah, sungguh kasih-Mu Tuhan yang memberkati kami lewat pendengaran firman Tuhan, yang memberikan kami Tuhan pengajaran lewat kebenaran firman Tuhan, yang menyaksikan bahwa Engkau Tuhan sangat luar biasa. Engkau rela mati di kayu salib hanya untuk nebus kami. Itulah bukti kasih-Mu Tuhan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, biarlah kami Tuhan semakin hari semakin mendekat kepadamu, semakin mengarahkan hidup kami kepada kebenaran firman Tuhan. Berilah kami Tuhan kekuatan untuk kami Tuhan dapat menjalani kebenaran firman-Mu. Dengarlah doa hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami Tuhan semakin hari semakin baik. Terpujilah Tuhan, berikan kami kekuatan, hikmat, pengetahuan yang daripada sorga, untuk kami selalu menerima kebenaran firman-Mu dan kami aplikasikan di setiap kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Berkatilah Tuhan seluruh para pendengar program Santapan Rohani. Tuhan Yesus berkati hidupnya, berkati pekerjaannya, berkati usaha mereka masing-masing, berkati keluarganya. Lindungi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apabila mereka Tuhan mengalami permasalahan hidup, mengalami permasalahan apapun, Tuhan Yesus berikan kekuatan dan jalan keluar untuk mereka dapat menanggung setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kasihanilah mereka ya Tuhan, kasihanilah mereka Yesus. Apabila Tuhan mereka di dalam sakit ya Tuhan, tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan menjamah tubuh mereka, sehingga tubuh yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, jamahlah tubuh yang sakit ya Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan di siang hari ini, sehingga kami dikuatkan, diberi semangat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Begitu juga Tuhan, Bapak Ibu seluruh para pendengar, mendengarkan renungan firman Tuhan di siang hari ini, berkatilah. Berikan kekuatan, hikmat, pengetahuan, sukacita yang daripada sorga. Campur tanganlah Tuhan dalam setiap perkara yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka hadapi, dan sehingga mereka cakap menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat siang hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa kembali kita dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.